Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'du. Sahabat yang dirahmati Allah, salam ta'zim saya. Alhamdulillah bisa berjumpa kembali bersama saya di Manhaj Shifah dalam acara silaturahmi plus ngobrol bareng yang diisi dengan berbagai macam obrolan, dan mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, hidayah dan taufiknya, serta selalu berada dalam naungan ridho dan rahmatnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan apa yang dibicarakan dalam video kemarin, bahwa di dalam perjumpaan kali ini insya Allah saya akan sedikit berbagi informasi, berbagi ilmu. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya, dan semoga tak lupa pula kita berharap semoga kegiatan ini ada dalam ridho Allah Subhanahu wa taala, ada manfaatnya, agar senantiasa bisa menjadi amal soleh bagi kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Di pertemuan kali ini insya Allah duduk pen saja, kita akan menceritakan al-jin yatasakkalun wa yatasawwarun, bahwa jin bisa merubah bentuk dengan berbagai macam bentuk. Yatasakkalun bisa merubah wujud, wa yatasawwarun dan juga bisa merubah rupa. Seperti yang telah disampaikan dalam video kemarin, ada yang berbentuk ular, ada yang berbentuk kalajengking dan semacam dan sejenis-jenisnya. Ya, bahkan jin pada masa Rasulullah SAW dikisahkan ada beberapa kejadian bangsa jin bisa menjadi berubah bentuk menjadi manusia, layaknya seperti manusia. Kita ambil salah satu contohnya, yaitu An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Ini hadis diceritakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa beliau di suatu masa, di waktu itu, wakalani Rasulullah SAW bihib di zakati Ramadan. Abu Hurairah ditugasi oleh Rasulullah SAW untuk menjaga gudang penyimpanan zakat Baitul Mal, ya. Di sini dituliskan bihibdi zakati Ramadan, untuk menjaga zakat-zakat pada bulan Ramadan. Di malam pertama datanglah seseorang kepada Abu Hurairah tersebut, yang berbentuk manusia. Dia mencuri makanan, mencuri bahan-bahan yang terkumpul di gudang itu. Ada kurma, ada gandum dan semacamnya. Pokoknya itu adalah zakat Ramadan. Ketika hendak pergi, Abu Hurairah menangkapnya sambil berkata, "Aku akan membawamu kepada Rasulullah SAW." Ketika diancam mau diadukan kepada Rasulullah SAW, manusia tersebut memohon sambil menangis, "Ya, lepaskanlah aku, kasihan aku maling ini kan terpaksa." Alasannya berbagai macam alasan dikeluarkan, bahwa keluarga saya ada yang sakit, keluarga saya sangat membutuhkan ini, terpaksa saya melakukan hal ini. Ya, sambil menghibah, sambil memohon. Ya, akhirnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu tak tega mendengar penjelasan dari orang tersebut, akhirnya dilepaskan. Begitu menjelang pagi, ini singkat saja, ya. Kalau dibacakan teksnya juga ada, tapi ini secara singkat saja. Ditanya oleh Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah, Abu Hurairah belum menceritakan, belum menjelaskan, Rasulullah SAW sudah tahu.
ma fa'ala asiru kal barihah. Kurang lebih pertanyaan seperti itu. Maka Abu Hurairah menjelaskan bahwa tadi malam saya kedatangan bapak maling. Ketika hendak dibawa kepada engkau wahai Rasulullah, dia memohon agar melepaskannya, ya, dengan berbagai macam alasan. Akhirnya saya mendengar alasan tersebut, saya merasa iba dan dilepaskannya. Mendengar penjelasan dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW tersenyum sambil berkata, saya kira bapak maling tersebut malam ini akan datang lagi. Itu sabda Rasul di siang harinya. Singkat cerita, begitu malam kedua, masih Abu Hurairah yang ditugasi oleh Rasulullah SAW menjaga gudang tersebut. Ternyata benar apa yang disebutkan Rasul itu terjadi. Ya, si bapak maling yang kemarin tertangkap itu sekarang datang lagi, ya, dan mengambil makanan lagi. Ditangkap lagi oleh Abu Hurairah dan diancam lagi seperti malam kemarin bahwa akan diadukan kepada Rasul. Lagi-lagi si bapak maling tersebut beralasan dengan semakin meyakinkan bahwa memohon jangan sampai dibawa kepada Rasulullah SAW. Saya akan sangat malu kalau sampai berhadapan dengan Rasulullah SAW. Akhirnya dilepaskan juga untuk kedua kalinya. Besoknya lagi Abu Hurairah disapa oleh Rasulullah SAW. Datangkah malam tadi bapak maling itu? Maka Abu Hurairah menjelaskan lagi, apa yang disabdakan oleh engkau wahai Rasul ternyata benar. Si bapak maling tersebut malam tadi datang lagi, ya, dan mencuri lagi. Dan maafkan aku, saya juga masih melepaskannya karena saya tidak tega mendengar alasan dan keluhannya. Rasulullah tersenyum dan berkata lagi, dan mungkin malam ini juga dia akan datang lagi. Singkat cerita, pas jaga malam ketiganya, betul, ternyata bapak maling ini masih mengambil makanan dan bahan-bahan makanan yang lainnya. Akhirnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengambil tindakan tegas, menangkap dan menggusurnya hendak dibawa ke Rasulullah SAW. Dia memohon untuk dilepaskan lagi. Namun Abu Hurairah kali ini tidak mendengarkan. Tetap Abu Hurairah bersikeras akan membawanya kepada Rasulullah SAW. Namun seseorang tersebut memberikan semacam apa ya? Imbalan lah, tolong lepaskan saya malam ini dan ini adalah janji saya yang terakhir bahwa saya tidak akan mencuri lagi. Kalau kamu bisa melepaskan saya akan memberikan sesuatu kepadamu dan dengan sesuatu tersebut kamu akan selamat dari gangguan-gangguan jin, setan, dan lain-lainnya. Mendengar itu, Abu Hurairah kaget. Apa itu? Maka si manusia tersebut, bapak maling tersebut, berkata, "Idza awaita ila firashika faqra ayatul kursi." Artinya, apabila kamu beranjak ke pembaringan mau tidur malam, bacalah ayat kursi sampai khatam. Fa innahu la yazalu 'alaika minallah hafidun. Maka malam itu juga kamu akan selalu mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala hatta tasbaha sehingga pagi. Mendengar penjelasan tersebut, akhirnya fakhola itu sabilah, maka dilepaskanlah olehku. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika pagi Rasulullah SAW didatangi oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu hendak melaporkan kejadian tadi malam. Namun Rasulullah SAW tersenyum. Apa yang akan kau sampaikan wahai Abu Hurairah? Maka Abu Hurairah menceritakan kejadian tadi malam, termasuk imbalan, termasuk sogokan lah, berupa sogokan dengan ayat kursi pun itu diceritakan sambil bertanya, benarkah ya Rasulullah apa yang disampaikan oleh si bapak maling tersebut? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, jawaban Rasulullah, amma annahu qad sadaqaka wa huwa kadub. Annapun, ya, tentang masalah wasiatnya, qad sadaqaka, dia benar-benar telah benar. Bahwa benar ketika seseorang membaca ayat kursi di malam hari, artinya maka malam itu juga dia mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun gangguan yang akan
menimpa kepadanya. Bahwa kadubun, sedangkan dia adalah tukang bohong. Iblis, jin, dan jin-jin yang fasik itu sifatnya kadub, jadi pembohong. Jadi gak usahlah kita mencari informasi, ya, menggali informasi kepada bangsa jin. Untuk apa? Sebab menurut sabda Rasul, jin itu pembohong. Tetapi untuk malam ini, kata Rasul, apa yang disampaikan dan apa yang diberikan oleh iblis, oleh jin kepadamu itu adalah benar. Padahal dia tukang bohong. Dan ternyata, ya, benang merahnya bahwa jin tersebut ternyata pada masa Rasulullah SAW bisa merubah bentuk menjadi manusia dan layaknya seperti manusia. Itu maksud saya, cerita ini adalah untuk menyambungkan bahwa benar adanya bahwa bangsa jin bisa berubah bentuk, berbagai macam bentuk, termasuk bisa berwujud manusia. Seperti apa yang terjadi kepada di masa Rasulullah SAW, khususnya kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah yang bisa saya sampaikan dalam pertemuan kali ini. Sebenarnya masih banyak lagi kisah-kisah penjelmaan jin menjadi manusia yang bertemu dengan para sahabat. Insya Allah di lain waktu kita akan disambung lagi. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.